Shalom, secercah cahaya pada hari ini dengan judul Maaf dalam Ketegangan. Diambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-16, begini firman-Nya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sewaktu selesai ujian SD, anak sulung kami jatuh dari sepeda ontelnya. Hingga 2 tulang, yaitu tulang hasta dan pengumbil, tangan sebelah kanannya patah sempurna. Ini adalah salah satu masa yang cukup menegangkan di hidup saya. Kronologisnya dimulai ketika selesai hari ujian akhir, dia berpamitan pada saya. Bu, saya mau main ke sekolah lagi ya, naik sepeda sama teman. Serta-merta saya menimpali, besok saja toh ke sekolah lagi, kan masih bertemu dengan teman-teman besok. Namun dia tidak setuju dalam hatinya dan diam-diam mengambil sepeda ontelnya kembali lagi ke sekolah. Mungkin bersama-sama dengan teman-temannya hendak mewujudkan kebebasan mereka, karena sesudah ujian akhir SD tentu tidak perlu belajar lagi. Saya pun akhirnya pergi ke persekutuan doa setelah pembicaraan kami. Belum ada 2 jam saya mengikuti persekutuan doa, seorang tetangga kami menyusul ke tempat persekutuan doa dan meminta saya pulang. Ada yang penting katanya. Betapa kagetnya saya ketika tiba di rumah melihat anak saya tidak memakai baju karena bajunya dipakai untuk menutupi tangan yang patah itu. Kemudian ia mencium saya dan meminta maaf pada saya karena ketidaktaatannya. Kemudian dia menangis. Saya membuka bajunya yang digunakan untuk menutup tangannya dan melihat tangannya bagian bawah membentuk letter U. Sekalipun tidak ada darah yang keluar sedikit pun, tetapi melihat kondisinya, saya menjadi sangat tegang. Sekali lagi dia berkata sambil menangis, "Ibu, saya minta maaf." Beberapa tetangga yang melihat adegan itu ikut menangis. Di lain waktu tetangga kami bercerita, heran dengan anak seusia anak kami dapat meminta maaf dengan tulus dan tidak merasakan kesakitannya selama dia jatuh sampai di rumah. Kurang lebih menempuh jarak 3 km dengan naik bis kota dan sepeda dibawa temannya. Selanjutnya, waktu kami hendak membawanya ke rumah sakit, dia tidak mau, bahkan menyebutkan nama tempat tertentu. Dia minta agar dibawa ke tempat itu saja, di mana biasanya korban patah tulang dan lainnya dirawat. Dia berkata, "Nanti kalau ke rumah sakit biayanya mahal. Lah aku sekolah SMP ku bagaimana?" Tidak usah kamu pikirkan, Tuhan pasti menyediakan berkat-Nya. Tapi kondisi tanganmu yang seperti ini harus dioperasi, dan itu hanya rumah sakit yang bisa menangani. Beberapa ibu menangis mengiringi kepergian kami ke sebuah rumah sakit di kota Solo. Seraya saya menitipkan rumah kepada mereka.
Ketika di rumah sakit, ada seorang dokter bertemu suami bertanya, "Bang Sul, menengok siapa?" Tanyanya kepada suami saya. "Ini mau mengantar anak saya ke ruang radiologi untuk dironsen. Tangannya patah." Setelah dironsen, kami menuju ke bangsal yang disediakan bagi anak kami. Dalam perjalanan ke bangsal, sang dokter muncul lagi dan dia menyodorkan amplop kepada suami. Saya sempat bingung. Di rumah sakit biasanya pasien yang mengeluarkan uang untuk dokter, tetapi ini dokter memberikan untuk pasien. Demikian pula pimpinan kantor suami saya yang mengenal dokter spesialis ortopedi yang mengoperasi anak kami, yang memperkenalkan kami kepadanya. Setelah semua urusan operasi selesai dan hendak pulang, Tuhan menyediakan berkat di mana jasa dokter yang melaksanakan operasi yang seharusnya kami bayar itu tidak diperhitungkan, alias free. Puji Tuhan. Beberapa hari setelah melewati operasi tangan anak saya itu, saya merenungkan semua peristiwa yang terjadi. Permintaan maaf anak saya dan doa-doa yang telah dipanjatkan membawa kesembuhan yang nyata baginya. Bahkan apa yang sempat dikhawatirkan anak kami, yaitu biaya sekolah, semua terlampaui karena berkat Tuhan yang luar biasa. Kami sekeluarga dan terutama anak kami mulai belajar untuk tidak khawatir akan biaya kebutuhan hidup ini. Pasti Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Firman Tuhan dan kisah hidup yang telah kita dengar mengajar kepada kita seperti terungkap dalam cahaya kata kita hari ini. Permintaan maaf adalah wujud kerendahan hati, dan orang yang mau meminta maaf seperti itu akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hidup adalah sebuah perjalanan. Ada lika-liku mewarnai perjalanan hidup ini. Bila seseorang cerdas melakukan refleksi atas semua pengalaman hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, niscaya ia akan semakin dewasa. Selalu ada secercah cahaya ilahi di balik semua peristiwa kehidupan. Karena itu, maknai peristiwa kehidupan saudara dan mari bercerita tentang kisahnya di dalam hidup saudara, karena tentu berarti juga bagi orang lain dan untuk kemuliaannya.